Silakan disiapkan. Siap, Bro. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan terlebih dahulu Adida. Maaf, salam kan? Kelas 10 ya, sorry. Ahmad Rizali, Ade Hendra, Ahmad Hussein, Aira, Nadia, Hafiz Maulana, Hedi, Iwan, Fisik, Rizky, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan berdiri semua. Oke, silakan dimulai. Dari awal. Oke, bisa dimulai? Suaranya nggak ada ya? Apa ya? Oke, silakan dimulai. Ya. Apa enggak? Ini ya. Apa ini? Oh, apa ya? Nah. Menakutkan sesuatu itu ya. Oh, aku sudah tulis. Oke, baik. Silakan diperhatikan. Kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengenal AI. Sebelumnya udah ada yang tahu AI? AI itu panjangan dari apa? Artificial Intelligence. AI, artificial. Kalau di Indonesia akan menjadi Kecerdasan buatan. kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Oke, jadi seperti ini. Apakah maksud rekayasa itu sesuatu ilmu itu belum pasti, tetapi dia bisa merekayasa untuk ke depan, gitu loh. Bagaimana dia bisa mencetuskan ataupun dia bisa memprediksi untuk kedepannya, kira-kira seperti itu. Pernah nggak kalian terpikir AI itu bisa menggantikan peran kita sebagai manusia? Bisa tidak? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira Naila? Bisa nggak peran kita sebagai manusia digantikan oleh AI? Ya Naila, silakan. Bisa nggak kira-kira? Kenapa bisa? Oke, Naila selama mengenal AI,
Apa yang Naila tahu tentang AI? Coba, aplikasi apa yang pernah digunakan untuk AI? ChatGPT, kemudian apa lagi? Apa lagi? Shopee. Shopee masuk ke AI? Jawab otomatis. Mungkin Gemini ya? Gemini udah pernah menggunakan? Ya. Kalian menggunakan Gemini untuk apa? Untuk tugas. Untuk buat tugas. Apakah hasil dari Gemini itu bisa di-download? Bisa. Bisa tidak? Kalian membuat ke Gemini biasanya dengan format apa? Format yang digunakan? PDF atau PPT? Nah, seperti apa? Coba Faiz. Ketika Faiz menggunakan Gemini, apa yang Faiz perintahkan awal untuk memulai? Coba. Membantu saya untuk mengerjakan sesuatu hal. Untuk mengerjakan sesuatu hal. Oke. Misalkan tugas. Pernah nggak kalian terpikir ketika kalian ada ditugaskan untuk membuat makalah bisa diselesaikan oleh AI Gemini tersebut? Bisa tidak? Bisa. Kan ketika kalian perintahkan muncul hasilnya. Itu kalian copy atau ada file yang bisa di-download? Biasanya bagaimana Faiz? Di copy paste atau ada file yang langsung bisa di-download? Ada file yang langsung di-download. Langsung bisa di-download. Misalkan kita membuat makalah, ya, misalkan kita membuat PPT, ya, ketika kita perintahkan menjadi sebuah PPT, betul tidak? Nah itu ya, artinya kecanggihan AI ini artinya merekayasa, artinya mungkin ini adalah sebuah rekayasa menurut si Darmot Knowledge ini. Apakah ini bisa dikembangkan ke depan yang sekarang sudah kita nikmati menjadi sebuah kecerdasan artifisial? Oke. Kalau kalian lihat ada berita di sebuah berita di manapun yang di media-media bahwasanya tukang parkir itu besok perannya akan digantikan oleh robot, betul nggak? Apakah tidak ada tukang parkir lagi setelah adanya AI? Ya tidak. Apakah tukang parkir tersebut bisa digantikan oleh peran oleh AI? Jadi definisi AI selama ini kita seperti ini. Oh, berarti dengan adanya robot di AI ini, tukang-tukang parkir, kasir, kemudian yang berkaitan dengan yang kalian bekerja di swalayan misalkan, taksi di Indomaret, misalkan automat, yang artinya gini, dia tidak digantikan, tidak. Tetapi seorang kasir itu dia harus bisa bagaimana mengoperasikan AI itu dia. Dia tidak akan digantikan tidak, karena bagaimanapun robot ini yang diperankan oleh AI itu adalah sebuah mesin. Ya, artinya dia bisa robek, dia bisa kena masalah. Ya, seperti itu kira-kira. Artinya kalau kita ingin beradaptasi yang berada di dunia yang penuh dengan digitalisasi, makanya kita harus adaptasi AI tersebut. Jangan sampai kita selangkah dua langkah kalah dengan yang namanya AI. Artinya AI ini adalah sebuah tools. Artinya apapun yang kalian ketikkan di Gemini, kalian ketikkan di ChatGPT, itu ada sebuah database-nya. Bukan berarti semuanya sempurna. Sempurna nggak semuanya? Pasti ada kesalahan. Tetapi itu dia, kembali lagi, seorang kasir itu jika dia tidak bisa beradaptasi dengan AI, itulah dia kehilangan sebuah peran sebagai kasir. Bukan digantikan total tidak. Artinya dia bisa menggantikan peran sebagai AI. Nah, di AI ini ada beberapa fase transformasi. Awalnya, ya, yang penemu AI tadi itu dia membuat yang namanya era simbolik. Era simbolik ini adalah artinya AI yang paling pertama. Artinya gini, dia belum sempurna seperti sekarang. Cara kerjanya adalah mengandalkan logika dan aturan implisit. Itu ya, untuk AI yang pertama. Nah kemudian seiring waktu ada yang namanya pembelajaran mesin. Kalau yang kita kenal dengan sekarang adalah machine learning, pembelajaran mesin. Nah itu dia. Perkembangannya pertama yang pertama apa? Era AI-nya. Dia hanya bisa mengandalkan logikanya saja. Kemudian AI berkembang lagi menjadi
machine learning, artinya pembelajaran mesin. Ini bukan maksudnya bukan pembelajaran mesin bagaimana ya? Artinya peralihan dari algoritma ya, kemudian tanpa data pemrograman yang efisien. Kira-kira seperti ini. Pernah nggak kalian merasa kalian mencari sesuatu, misalkan kalian searching Shopee nih, ya tentang pembelian, misalkan kalian ingin beli baju. Pernah nggak seketika kalian buka TikTok muncul baju-baju yang kalian inginkan? Artinya apa? AI itu bukan nguping ya. Artinya AI itu membaca algoritma yang kalian pakai tadi. Pernah nggak? Merasa nggak? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Misalkan kalian searching di Lazada tentang misalkan yang laki-laki hobi misalkan untuk modif-modif motor. Ketika itu kalian membuka Facebook muncul tentang penjualan modif-modif motor. Pernah nggak? Nah, pernah nggak? Kemudian nanti di TikTok muncul seperti itu. Pernah nggak? Nah, artinya apa? AI itu sebetulnya cukup sempurna, tetapi itu dia. Ini dia. Artinya yang membaca itu adalah sebuah algoritma tadi, algoritma AI tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya ada deep learning, ya. Jadi evaluasi yang selanjutnya adalah deep learning, artinya AI itu lebih mendalam lagi. Ilmu dari kesempurnaan AI itu lebih mendalam lagi, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini dia kategori untuk AI. Ini capability saya. Kemudian yang pertama adalah dulu awalnya namanya adalah ANI. ANI itu bukan nama orang ya. ANI itu apa kepanjangannya? Artificial Narrow Intelligence. Itu awalnya. Kemudian ada AGI, Artificial General Intelligence. Nah, itu dia. Oke, kemudian ada ASI. ASI ini bukan untuk kesehatan ya. Bukan, Artificial Super Intelligence. Nah, itu dia. Itu untuk generasi AI. Oke, untuk fungsionalitasnya artinya AI ini berfungsi untuk apa? Yang pertama adalah reactive machine AI. Ya, yang pertama. Kemudian ada limited memory AI. Ini kita lanjut aja. Kemudian ada theory of mean AI. Itu dia, itu untuk fungsionalitasnya. Oke. Kemudian ada self aware AI. Artinya itu AI berdasarkan fungsionalitasnya. Oke. Jenis-jenis perangkat kecerdasan artifisial. Oke, coba saya tanya. Yang pernah menggunakan chatbot, ada yang pernah? Chatbot? Pernah? Chatbot itu? Pernah? Lele? Oh ya, betul. Chatbot ini biasanya diperuntukkan di Telegram. Ya, kemudian ada video generation and editing. Artinya, coba kalian lihat di Canva. Di Canva udah dilengkapi AI belum? Nah, dari gambar, video itu bisa kalian buat di situ. Kemudian ada note to list. Ini mungkin agak namanya jarang kita temukan. Ini salah satu ini jenis perangkat kecerdasan artifisial. Ini bisa kalian lihat. Sini. Oke. Selanjutnya adalah ini dia. Selama ini kita menggunakan AI, kita hanya bisa misalkan mengetik, misalkan tolong buatkan saya makalah. Tetapi bagaimana cara kerjanya? Coba kalian perhatikan. Cara kerja AI ketika kalian perintahkan yang pertama kali adalah input. Ini input ya, sama seperti biasa. Input itu ada dua tipe. Yang pertama pertanyaan, misalkan bagaimana menyelesaikan suatu persoalan yang ada di lingkungan sekolah, misalkan. Itu dia, itu masukannya. Nah, yang kedua adalah perintah suara. Pernah nggak kalian menggunakan AI tetapi menggunakan perintah suara? Voice, pernah nggak? Bisa? Oke. Kemudian ada namanya teks. Teks itu bisa kalian ketik seperti biasa. Nah, bagaimana AI itu bekerja? Setelah kalian masukkan ke dalam editornya itu, dia akan diproses ya dengan algoritma kecerdasan artifisial. Ini dia.
Bagaimana dia bisa mengerti yang apa kalian perintah? Coba kalian bayangkanlah, hanya dengan suara kita, dia bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Itu yang dinamakan oleh algoritma kecerdasan artifisial. Kira-kira seperti itu. Paham kira-kira? Dari mana awalnya? Pertama, input. Input ini terdiri dari pertanyaan. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah, kemudian perintah kalian diproses di dalam algoritma kecerdasan artifisial. Setelah itu hasilnya adalah luaran. Luaran ini apa? Input atau output? Outputnya adalah keputusan. Artinya yang kalian perintahkan itulah hasilnya. Yang kalian ketik inilah hasilnya. Bisa jadi sebuah pertanyaan kalian dalam bentuk keputusan, kemudian dalam bentuk hasil karya, dan selanjutnya adalah sebuah prediksi. Oke, kira-kira paham ini cara kerja AI? Artinya ada input, ada proses, kemudian ada output. Paham kira-kira? Apa terlalu cepat? Oke. Oke, selanjutnya ekonomi dan bisnis sudah menggunakan AI, kemudian pemerintahan, ya, kemudian ada pendidikan kita ini, ya, kemudian ada kebudayaan, kemudian yang selanjutnya ada apa lagi digunakan di kesehatan, yang terakhir adalah industri dan manufaktur. Artinya AI itu sudah merambat di segala sektor, ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba kalian perhatikan. Ini adalah sebuah hasil desain, ya, di bidang desain kreatif. Artinya ini antara kolaborasi, ya, kolaborasi AI dengan manusia. Kalau kalian lihat, coba kalian amati. Ini gambar apa? Coba kalian bayangkan, gambar apa, Rizik? Ini gambar apa? Paulina, gambar apa? Ini manusia. Kalau di kehidupan sehari-hari ada bentuknya seperti ini, bagaimana? Takut nggak kalian? Pernah nggak? Ini bisa nggak? Maaf ya, misalkan diganti oleh wajah Rizik, bisa nggak? Bisa nggak Rizik? Bisa nggak Rizik diganti oleh wajah Rizik? Diganti oleh wajah Faiz? Ini bukan apa ya? Artinya apa? Ini dia. Artinya ini contoh desain kolaborasi, ya, desain kolaborasi antara manusia dengan AI. Artinya AI membutuhkan manusia. Coba tolong kirimkan gambar manusia, kata AI. Jadi dia diproses, ya, dalam bentuk desain kreatif. Ini gambar seperti ini. Pernah nggak kalian mengedit foto kalian sedang di Paris seperti real? Pernah nggak? Pernah. Kalian ngeditnya di mana? Rora di mana? Di mana? Di mana? TikTok. Faiz sudah pernah? Di mana? ChatGPT. Mengedit gambar apa? Foto kucing menjadi animasi. Foto kucing menjadi animasi. Apalagi yang kira-kira bisa diedit? Ada lagi? Kaila pernah? Membuat apa? Oke. Jadi perintah tugas saya adalah kalian buat di rumah sebuah gambar dari hasil AI. Bisa? Minggu depan saya cek kembali. Bisa itu? Untuk desainnya adalah desain kreatif. Artinya ini bisa kalian nanti jadi manusia apa, lomba-lomba, ataupun bisa jadi apa saja lah. Yang penting desainnya adalah desain kreatif. Bisa itu? Oke, saya. Oke, ini dia tadi penjelasan tentang sedikit ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.